Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan yang terjadi di sektor pertanian. Apakah yang akan saya bahas yaitu permasalahan dan upaya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Ifara Imani, saya dari kelas B Agrobisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya memiliki NIM dengan nomor 120. Di sini saya akan ditemani dengan teman saya yaitu Fabela Ika Valentina. Nomor NIM-nya yaitu 122. Kita lanjut saja untuk pembahasan yang pertama yaitu bagaimanakah kondisi pertanian saat ini. Kondisinya antara lain yaitu yang pertama petaninya yaitu masih miskin. Terus yang kedua itu ketergantungan dengan impor. Yang ketiga ada banyaknya usia produktif yang meninggalkan sektor pertanian. Permasalahan-permasalahan dari kondisi saat ini. Yang pertama, petani masih miskin. Berdasarkan data BPS, 29 juta jiwa penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, di mana 18 juta jiwa tersebut berada di pedesaan. Hal ini menunjukkan petani Indonesia belum sejahtera dengan tetap hidup miskin karena petani tidak punya hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua level. Penyebab lemahnya petani antara lain karena sulitnya diversifikasi konsumsi pangan, karena budaya masyarakat Indonesia yang makan nasi atau kebutuhan pokok tertentu yang sulit berubah. Dengan kata lain, ketergantungan konsumsi pangan masih tinggi. Kemudian keterlambatan bantuan input usaha pertanian seperti benih dan pupuk sering terjadi. Biasanya anggaran belum bisa dicairkan dengan mudah pada awal-awal tahun. Padahal petani harus segera memulai penanaman di awal tahun. Ketergantungan impor. Impor tanaman pangan sebagian besar untuk konsumsi menempati 74% dari total impor yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan sangat tergantungnya pemenuhan kondisi konsumsi domestik terhadap impor. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada banyaknya usia produktif yang meninggalkan pertanian. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya ketertarikan seseorang terhadap pertanian. Mengapa bisa demikian? Bisa dilihat kurangnya dukungan pemerintah sehingga mengakibatkan petani ini masih miskin. Juga hal ini mengakibatkan banyaknya seseorang tersebut beralih fungsi terhadap sektor non-pertanian. Nah, bisa dilihat diagram tersebut merupakan perbandingan antara impor dan ekspor di bidang sektor pertanian. Jika dilihat di bagian tanaman pangan, antara impor dan ekspor lebih tinggi di bidang impornya. Hal ini juga membuktikan adanya ketergantungan pada impor. Aspek permasalahan. 1. Aspek geografis. Penyebab penurunan produktivitas pertanian bisa disebabkan di luar kendali manusia, seperti bencana alam dan lain-lain. Indonesia terletak di Ring of Fire, sehingga Indonesia akan lebih sering terkena dampak bencana alam. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan lembaga lain, seperti BNPB, BMKG, dan lain-lain, memitigasi potensi kerugian yang harus ditanggung petani akibat terjadinya bencana alam dan anomali cuaca. Selain itu, pemerintah dapat mendorong penelitian dan pengembangan benih yang berpotensi yang lebih adaptif dan lebih berumur pendek yang sesuai dengan perubahan iklim. Aspek kebijakan pemerintah. Mengapa kebijakan pemerintah ini termasuk dalam aspek permasalahan? Karena pemerintah selama ini sudah sering berupaya untuk menciptakan kebijakan, namun program dan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun juga pernah terjadi yaitu tidak tercapainya target. Seperti contohnya yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2010 dan 2014. Aspek program pemerintah. Program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas antara lain: yang pertama, subsidi benih, pupuk,
dan bunga kredit program. Indonesia sangat mengalokasikan sebagian besar anggaran di APBN pada subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, perbaikan irigasi. 50% jaringan irigasi strategis nasional di Jawa rusak. Ini berarti dalam 30 tahun terakhir tidak ada perhatian pemerintah soal irigasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain 1. Investasi pasar dengan menetapkan harga minimum untuk hasil produksi pertanian dalam negeri untuk menjamin kestabilan harga jual komoditas pertanian. Kemudian menjamin ketersediaan pasar untuk menampung produksi pertanian dalam negeri. Kemudian mempromosikan komoditas Indonesia ke negara asing. Yang terakhir, memberi biaya masuk tinggi untuk impor barang yang sama dari luar negeri, melindungi komoditas yang diproduksi dalam negeri. Upaya yang kedua yaitu ada standarisasi kualitas sektor pertanian. Seperti apa? Yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi penyuluhan tentang pertanian dengan efektif dengan melibatkan kampus dan swasta yang terlibat di dalam industri tersebut. Yang ketiga, subsidi input pertanian dan lanjutan. Dengan memberikan subsidi pupuk, alat pertanian, kapal, bibit, atau obat hewan peliharaan dan memberikan pengawasan terhadap mekanisme pemberian subsidi tersebut. Kemudian insentif untuk swasta atau industri-industri yang mau melibatkan misalnya industri input sehingga tercipta harga pupuk yang lebih masuk akal. Yang terakhir, insentif untuk industri lanjutan untuk menjaga keutuhan mata rantai industri pertanian. Untuk upaya yang keempat yaitu ada peningkatan produktivitas daerah produsen. Misalnya menjamin ketersediaan sekolah, puskesmas, listrik, pasar di daerah-daerah sehingga usia produktif tertarik membangun desanya. Ada juga diversifikasi pangan lokal. Cara ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan dan sekaligus menghasilkan pangan lokal yang berdaya saing. Upaya yang kelima ada infrastruktur, yaitu misal menjamin irigasi, jalan dan jembatan, serta angkutan gratis atau umum untuk distribusi produksi pertanian. Untuk yang keenam yaitu perlindungan terhadap lahan pertanian atau kebun. Insentif berupa keringan pajak untuk setiap hektar tanah atau jumlah peliharaan yang dimiliki. Yang ketujuh, penunjukan atau pembentukan lembaga keuangan bank atau asuransi yang pro petani dengan memberikan kredit murah untuk petani, khususnya petani kecil. Yang kedelapan, perlindungan terhadap gagal panen atau masa paceklik untuk petani dengan kerjasama dengan lembaga lain seperti BNPB, BMKG, dan lain-lain untuk memitigasi potensi kerugian yang harus ditanggung petani akibat terjadinya bencana alam dan anomali iklim. Berikut ini video yang dapat kami sajikan untuk membantu meningkatkan produktivitas petani.
Sekian.